Keren banget gak sih ada mobil di saat yang lain pada naik harga, mobil ini malah revisi harga jadi lebih murah 26 juta dibandingin harga yang sebelumnya. Yes, kalau kalian kemarin nonton review saya tapi kan nggak detail ya. Kali ini gue bakal bikin review lebih detail Kia Sonet tipe Signature. Dan menarik ya, mobil ini harganya revisi 26 juta lebih murah dibanding harga sebelumnya. Tadinya 339, sekarang jadi 313 juta. Menarik banget, dapat varian paling mahal gitu ya. Dan gue ada di Kia Puri, tepatnya ini deket sama Mall Puri. Ini Kia Sinar Inti. Nanti kontak marketing saya taruh di layar kalau nggak di pin komen. Udah gue pegang kuncinya seperti ini tuh. Logonya sekarang baru. Ini bacanya Kia ya, bukan KN. Ini tombol lock, unlock buat starter mesin sama buat hold buat buka bagasi. Noise cancelnya gue matiin dan sekarang gue pencet lock, terus pencet dan tahan tombol hold di sini, nanti mesinnya bakal otomatis nyala. Saat itu mobil posisinya harus terkunci dan tenang aja teman-teman, ketika gue mendekat meskipun gue bawa kunci, mobilnya masih terkunci, jadi aman banget. Terus kalau yang nanya, Mas apakah AC-nya ikut nyala apa enggak, tergantung settingan terakhir. Kalau misalkan mobil sebelum dimatiin AC-nya dibiarin nyala, pada saat di starter di sini dia ikut nyala. Begitu juga sebaliknya. Dan ini dipencet hold lagi, nanti mesinnya bakal otomatis mati. Menarik banget ya. Ini mengingatkan teman-teman sama saudaranya kan. Dan Kia yang sekarang tuh berbeda dengan Kia yang dulu karena sekarang sudah langsung di bawah prinsipalnya dari Korea. Jadi apa lebih terjamin? Ada fitur Smart Sense di sini, ya kan? Cuman dia memang belum adaptif cruise control teman-teman ya. Dan di sini grillnya mereka tuh nyebutnya apa sih? Tiger nose ya, Tiger nose kayak gitu kurang lebih. Perlampuannya tentunya sudah LED-an. Terus lampu sini letaknya di sini, dia bakal nyala dan otomatis mati beberapa detik. Tapi cakep banget ya. Ini finishingnya tuh kayak satin chrome kayak gini. Terus ini sensor-sensor pakai juga ada. Termasuk di sebelah sini juga ada fog lamp yang sudah LED. Dan di bagian bawah sini bumpernya finishingnya dop sama warna silver. Ngomongin mesin ya, mesinnya pakai 1500 cc, tenaganya sekitar 115, torsinya sekitar 144 Nm. Dan tentunya dia pakai intelligent variable transmission. Dia ngejaga mobilnya itu tetap mesinnya itu bekerja di putaran RPM rendah gitu kan, sehingga dia cukup responsif dan tentunya hemat BBM. Ini dapat peredam mesin juga. Seperti biasa saya sampai bawa meteran, mau ngasih lihat teman-teman ya, air intake tinggi apa, kurang lebih segini. Jadi kalian kalau misalkan lewatin genangan air atau banjir gitu berasa lebih pede tuh, hampir segini, hampir 80 cm. Jadi teman-teman nanti bakalan lebih tenang. Teman-teman tahu nggak sih kenapa mobil-mobil SUV itu laku banget di Indonesia? Karena masih banyak di Indonesia tuh jalan yang rusak, dikit-dikit banjir. Sehingga kalau SUV kayak gini saya yakin banyak banget peminatnya. Nih, kalau dilihat dari tampak depan, berkat desain Tiger Nose grillnya nih jadi cakep. Dan lampu-lampunya LED juga menambah kesan gagahnya juga dapat. Dan kalau teman-teman ngeh, di sini juga kap mesinnya tuh terlihat berotot banget. Tentunya karena ini mobil SUV, ada juga set cladding berbahan dom yang nyambung dari bumper depan sampai side skirt. Ini kayak lebih oke kalau ngelewatin jalan yang rusak. Jadi kalau kena kerikil tuh nggak langsung kena ke bodi gitu loh. Dan panjangnya sekitar 4,1, wheelbase-nya itu sekitar 2,5. Nanti kita cek di bagian dalam ya. Profil bannya 215, 60, ringnya 16, cakramnya depan belakang. TPMS itu sudah ada juga, jadi kalian nggak perlu turun untuk ngecek tekanan ban. Nih, gue sampai bawa meteran untuk cek set cladding. Tapi disclaimer ya, di bagian dalam tuh ada titik paling rendah. Tapi setidaknya teman-teman tahu di bagian samping sini setnya cukup tinggi. Tuh hampir 30 cm. Setidaknya kalau lewatin trotoar dan segala macam kalian lebih pede karena ini cukup tinggi. Terus di sini sudah lampu smart entry, ada lampu sen juga. Dan karena ini SUV di sini ada roof rail juga. Di sini pilarnya berbahan dop seperti ini. Tangki BBM-nya bisa muat sekitar 37 liter, minimum RON 91 ya teman-teman ya. Jadi saran gue sih pakai Pertamax aja ya. Jadi mobil sekecil ini tuh irit. Teman-teman kalau pengen tahu mobil irit atau enggak tuh lihat tangkinya. Tangki semakin kecil dia berarti semakin irit. Ini ada aksen Kia, antena Shark-fin, spoiler, high mount fog lamp, wiper ada, defoggernya nggak ada teman-teman. Saya mau kasih lihat nih lampunya ya teman-teman. Jadi lampunya tuh nanti kita lock dulu.
pada saat kita pencet unlock, lampunya nanti bakal otomatis nyala dan ganteng banget loh. Memanjang dari kiri ke kanan nyambung gitu. Emblem Kia, ada sensor-sensor. Di sebelah kiri sini ada logo Sonet dan dia tuh khas banget ya. Warnanya kayak gini. Ini terlihat futuristik, ada kamera mundur, dan karena ini SUV, bahan bagian bawah bawah sini perpaduan bahan dop, reflektor, terus ini warna silver seperti itu, ini bahan dop juga, ini lampu mundur. Kemarin ada yang komen di YouTube saya kan, Mas coba dong sesekali dicek bumper depan, bumper belakang cukup tinggi. Cukup tinggi, jadi kalau kalian ada gambaran belakangnya hampir 40 cm, tuh hampir 40 cm, cukup tinggi ya teman-teman ya. Mufflernya dia letaknya tuh di sebelah kanan sini nih, dia ketutup. Terus kita buka bagasinya sekarang. Nih, bagasinya cukup gede, ada separator. Jadi kalau kalian nyimpen barang nggak dilihat dari luar. Ban serepnya letaknya di sebelah sini. Ini masih kaleng biasa. Tapi setidaknya kalau kalian dilengkapi dengan ban serep, kalian berkendara juga bakal lebih tenang. Ini cukup gede loh. Bukaan pintunya cukup mantep. Saya salah fokus speaker Bose-nya, tapi nanti kita bakal tes ya. Sama salah fokus ini loh teman-teman. Tuh dilengkapi dengan sunroof. Ini bukan panoramik, ini sunroof aja. Bahkan dia tuh ada tempat kacamata. Ini sepele tapi berguna. Soal mobil gue yang lama tuh ada tempat kacamata. Sun visor-nya cukup gede, dia ada kaca. Yang kiri juga jelas ada kaca, spandal masih DNF biasa. Tapi yang paling penting adalah kalau kalian cari mobil, pastiin tempat duduknya nyaman apa enggak. Ada adjuster. Ini saya bikin paling rendah. Oke, paling rendah kalian atur posisinya nyaman apa enggak. Pilar A cukup oke, visibilitasnya cukup oke. Untuk door trimnya pas di sandaran tangan. Yang sebelah kiri juga konsol pas, rem tangan masih tarik manual, jarak kepala juga cukup oke. Ngeliat ke depan memang cukup agak tenggelam sebenarnya, tapi ini menurut gua cukup nyaman, jadi nggak gampang pusing. Kalau kita ketinggian tuh kadang-kadang suka pusing sih. Ini pas banget. Dan di sini bisa menatap untuk meter kasarnya udah full digital juga. Setirnya til aja, belum teleskopik ya. Tapi yang menarik, dia sudah bisa Apple CarPlay sama Android Auto ini secara wireless. Ini sudah gue konekin. Tapi yang gue suka dia masih banyak tombol fisik nih. Ini tombol-tombol AC ya kan. Terus ini blower AC-nya juga. Bahkan di head unit sini juga masih banyak tombol-tombol nih di sini nih. Terus di sini ada wireless charger. Di bagian bawahnya ini ada port USB, car charger, port USB. Terus ini tuas transmisinya PRND. Nih. RND sequential, naik turun dari atas kayak gini. Ini ada tempat cup holder yang cukup ergonomis. Joknya gimana Mas Teguh? Joknya memang bahan fabric, berpadu sebelah sini nih kulit nih. Fabric enaknya itu kita punggungnya nggak gampang keringetan. Tes speaker seperti biasa ya. Taruh di sini, kita dengerin speaker Bose-nya. Nih enaknya dia ada tombol mute, speakernya cukup oke, kabinnya cukup kedap. Jadi buat fitur hiburan menurut gue udah cukup oke lah ya. Dan di sini teman-teman perhatiin, itu menunya cukup oke ya. Jadi ada mood lamp, ada kiblat sangat islami banget ya. Android Auto, ada voice memo. Jadi teman-teman tuh bisa kayak ngerekam suara dari sini tinggal ngomong aja. Misalkan punya ide apa gitu ya. Terus ada juga di sini radio, media sama white mode. White mode itu misalkan kalian lagi dengerin musik, tapi anak kalian di baris kedua tidur. Jadi kalian pencet white mode aja, nanti volume untuk speaker depan itu jadi 25, yang belakang mati. Nah itu sepele, tapi nggak semua mobil tuh ada teman-teman. Geser, udah selesai kayak gitu aja. Dan kamera mundurnya teman-teman bisa cek, lihat tuh, dia cuma kamera belakang aja, tapi ada garis yang ngikutin putaran setir. Di sini ada tombol hazard dan AC-nya semburannya cukup lengkap, atas bawah nih tuh, bawah doang, atas doang kayak gitu. Termasuk di sini sudah otomatis, jadi kalian bisa atur. Cuman paling sayang ya di sini belum ada defogger depan. Gitu aja sih paling catatannya. Setirnya dia cuma tilt doang, belum teleskopik teman-teman. Jadi pastiin kalian nyaman. Terus ini masih ada tombol-tombol. Ini cruise control, ini tombol-tombol menu, ya kan, pause and play. Terus ini sudah ada fitur lane departure alert, ya kan. Di sebelah sini ada tombol telepon, voice command. Ini mode untuk
head unitnya. Ini volume naik turun kayak gitu di bagian atas. Ini untuk geser-geser, dah kayak gini ya. Yang menarik mobil ini tuh cukup act of service banget ya. Kalian nyalain lampu itu ada informasi. Lampunya tuh nyala, auto, kecil, lampu gede, atau off. Dan wipernya juga sama nih tuh, ya kan? Sepele tapi nggak semua orang bisa. Dan di sini layar meter kasarnya cukup detail. Jadi ada RPM, ada speedometer, ada range-nya dan segala macam. Informasinya cukup lengkap. Terus ini speedometer digital, ini informasi pengaturan menu-menunya teman-teman tuh. Tuh. Back lagi, klasernya kalau kalian bosen bisa dirubah-rubah sesuai dengan seleranya teman-teman. Tuh. Fitur safety nya memang dia nggak lengkap banget, tapi fitur SSL sudah ditaruh di sebelah sini nih. Dan ini tire pressure monitoring, jadi kalian nggak perlu turun untuk cek tekanan angin. Bukaan pintunya sekitar 93 cm. Sama saya mau praktekin ya. Ini ada namanya child lock. Jadi kalau teman-teman ada bawa anak-anak, ini bisa dikunci ke atas. Jadi mobil nggak bisa dibuka dari dalam, dia hanya bisa dibuka dari luar. Nggak perlu saya praktekin ya, tapi harusnya kalian pada tahu sih. Ini belum ada soft touch, tapi finishingnya kelihatan cukup elegan. Saya mau kasih lihat juga, karena di sini ada separator. Misalkan kalian ada tas, bisa ditaruh sini. Contoh doang ya, contoh atau barang-barang. Tapi tidak rekomen, nanti takutnya menghalangi pandangan teman-teman. Dan dengan wheelbase 2,5, duduknya menurut gue cukup nyaman. Ini ada blower AC, ada dua, jadi kalian nggak berebutan. Ada port Type-C, seat beltnya cuma letaknya sebelah kiri. Dan ini ada armrest juga. Tuh, yang bisa berfungsi jadi cup holder. Headrest ada 3, cuman di sini dia joknya tuh nyambung. Bahannya fabric, ada SOP juga, cantolan baby car seat. Perlampuan dia masih halogen, ada hand grip kiri dan kanan. Visibilitas ke sini menurut saya cukup oke karena headrestnya nggak terlalu gede. Dan jarak kepala juga cukup oke sih kayak gini. Speaker Bose-nya tentunya sampai belakang juga. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol sama salesnya nih. Dengan Mas siapa dan dari mana nih Mas? Halo, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Albert dari Kia Puri Auto Center. Ya. Mas, kasih alasan buat Bapak Ibu yang nonton video ini kenapa harus ambil Kia Sonet. Oke, untuk kenapa harus ngambil Kia Sonet? Yang pertama, untuk harganya sudah pasti value for money. Karena dimulai dari harga 200 jutaan, Bapak sudah mendapatkan compact SUV yang dimana depannya tuh udah ganteng banget dilihatnya. Lalu yang kedua, dia itu udah menggunakan sunroof. Lalu di bagian interior sendiri, dia sudah menggunakan speaker Bose yang dimana sudah tersedia 6 titik. Nah, untuk airbag kita ada 6 dan kita udah menggunakan wireless charging. Itu sudah terkoneksi Apple CarPlay sama Android Auto di head unitnya. Wireless ya? Yes, kurang lebih begitu Bapak. Terus sama mesinnya yang sama dengan Kia Carens juga kan? Ya, ini sama kok. Dia kapasitas mesin 1500 cc. Iya, padahal mobilnya ukurannya cukup compact, berarti kan lebih bertenaga, maksudnya gitu ya. Tapi buat Bapak Ibu yang misalkan masih penasaran gimana Mas? Harus gimana? Oke, buat Bapak Ibu yang masih penasaran, Bapak Ibu bisa datangin dealer kita di Kia Puri Auto Center atau Bapak Ibu bisa hubungi nomor yang di bawah ini. Itu. Yes. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ada ide konten apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Terima kasih sudah menonton. Nanti teman-teman bisa langsung berkunjung ke Kia Puri Auto Center ya. Betul. Oke, terima kasih. Bye bye.